Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Di sini kami akan menerangkan tentang uji kelinieran regresif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indah-Prasta PGRI, Fakultas Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Yulia Dinda Triandini selaku pembicara kedua, serta dua rekan saya yang bernama Firman selaku pembicara ketiga dan Azahra selaku pembicara pertama. Uji kelinieran regresi. Regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel-variabel, sedangkan analisis regresi adalah mempelajari bagaimana antar variabel saling berhubungan. Regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya atau variabel X berpangkat paling tinggi 1. Persyaratan uji statistik parametrik analisis asosiasi lainnya yang diperlukan yaitu uji kelinieran regresi. Pengujian kelinieran regresi dilakukan dalam rangka menguji model persamaan regresi suatu variabel Y atas suatu variabel X. Persyaratan uji kelinieran diperlakukan untuk melakukan analisis inferensial dalam uji asosiasi. Uji kelinieran dilakukan untuk menguji hipotesis. Hipotesis 0 Y sama dengan A plus B X yang berarti linear. Hipotesis 0 Y tidak sama dengan A plus BX yang berarti tidak linear. Secara singkat, langkah-langkah pengujian kelinieran regresi yaitu 1. Sajikan data X dan Y dalam tabel penolong berikut, serta sekaligus tentukan harga-harga yang diperlukan untuk membentuk persamaan regresi sebagai berikut. Y topi sama dengan A plus BX. Ini adalah contoh dari tabel penolong regresi. Untuk contohnya akan dijelaskan nanti ya. Tentukan persamaan regresi Y atas X atau Y topi A plus BX dengan terlebih dahulu menentukan nilai rata X, X bar, rata Y, Y bar, A dan B dengan rumus antara lain sebagai berikut. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dan A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. 3. Tentukan nilai jumlah kuadrat jika setiap sumber varian, yaitu A jumlah kuadrat total. A jika total sama dengan sigma Y kuadrat. B jumlah kuadrat regresi A. Jika regresi A sama dengan sigma Y kuadrat dibagi N. C jumlah kuadrat regresi B terhadap A. C regresi B terhadap A sama dengan B dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. D. Jumlah kuadrat residu. Jumlah kuadrat residu dapat kita rumuskan dengan sigma Y kuadrat min jumlah kuadrat regresif B terhadap A min jumlah kuadrat regresif A. Yang E. Jumlah kuadrat error. Jumlah kuadrat error dapat kita rumuskan sebagai jumlah sigma Y kuadrat min buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat per N melalui K. Dengan urutan langkah pertama, urutkan data X dari terkecil ke terbesar disertai dengan pasangannya, yaitu data Y. Yang kedua adalah buatlah tabel penolong untuk mengelompokkan data Y berdasarkan urutan data X, sehingga setiap data X yang sama dianggap satu kelompok dengan data Y. Contohnya, jika angka 5 terdapat di X dan angka 5 terdapat di Y, mereka satu kelompok. Yang ketiga, hitunglah besaran kuadrat error.
setiap kelompok data di atas. Yang keempat adalah menerapkan rumus KEI sama dengan sigma YI kuadrat dikurang buka kurung sigma YI tutup kurung kuadrat per NI. Yang kelima adalah jumlahkan kuadrat error dari setiap kelompok tersebut, yaitu dengan cara jumlah YI kuadrat min buka kurung sigma YI tutup kurung kuadrat per NI melalui K. F. Jumlahkan kuadrat tuna cocok dengan rumus jumlah kuadrat residu dikurang jumlah kuadrat error. 4. Tentukanlah nilai derajat kebebasan atau dapat kita lambangkan dengan DK untuk setiap sumber variansinya, yaitu yang pertama adalah DK total atau dapat kita lambangkan dengan DK buka kurung T tutup kurung sama dengan N. N merupakan banyaknya responden, jadi DK total sama dengan banyaknya responden. Yang kedua adalah DK regresif A atau dapat kita lambangkan dengan DK buka kurung reg A tutup kurung sama dengan 1. Mengapa 1? Karena setiap persamaan regresif hanya terdapat 1 derajat kebebasan regresif A. Nah, yang ketiga adalah DK regresif B terhadap A. Dapat kita lambangkan dengan DK buka kurung reg B garis miring A tutup kurung sama dengan 1. Kenapa 1? Karena banyaknya variabel bebasnya hanya 1. Yang keempat adalah DK residu atau dapat kita lambangkan dengan DK buka kurung res tutup kurung. Dirumuskan banyaknya responden dikurang 2. Nah, yang kelima adalah DK error atau dapat kita lambangkan dengan DK buka kurung R tutup kurung sama dengan banyaknya responden dikurang banyaknya kelompok. Yang keenam adalah DK tuna cocok atau dapat kita lambangkan dengan DK buka kurung TC tutup kurung. TC-nya kapital ya. Dapat kita rumuskan dengan banyaknya kelompok dikurang 2. Buatlah tabel penolong ANAVA untuk uji kelinearan regresif serta sekaligus tentukanlah nilai rerataan jumlah kuadrat atau dapat kita lambangkan dengan RJK, yaitu rerataan jumlah kuadrat. Tiap sumber varians yang diperlukan F hitung dan F table untuk uji kelinearan regresif berikut. Di sini saya menyajikan tabel penolong ANAVA untuk uji linearitas regresif. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan hasil yang telah kita cari tadi, seperti N sigma Y kuadrat, N min 2, K min 2, N min K, JK regresif A, JK regresif B terhadap A, JK residu. Dan juga teman-teman tinggal meletakkan hasil yang telah kalian cari di tabel ini. Catatan, RJKI sama dengan JKI per DKI dan F hitung sama dengan RJKTC per RJKER. Serta F table diperoleh dari tabel distribusi F untuk taraf signifikasi alfa, DK1 sama dengan DKTC dan DK2 sama dengan DKR. Yang keenam, lakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan nilai F hitung dan F table dengan kriteria. Yang pertama, terima H0 jika F hitung lebih kecil dari F table sama dengan regresif berpola linear. Yang kedua, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F table sama dengan regresif berpola tidak linear. Nah, di sini kita masuk ke contoh teman-teman agar kalian lebih paham lagi cara penerapan dari langkah-langkah di atas. Di sini saya sudah menampilkan tabel penolong X dan Y, di mana X merupakan sikap siswa pada pelajaran IPA dan Y adalah hasil belajar IPA.
Perintahnya adalah lakukan pengujian kelinearan regresi Y atas X. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah hipotesis. Yang pertama, H0 sama dengan regresif berpola linier atau Y sama dengan A plus BX. Yang kedua adalah H1 sama dengan regresif tidak berpola linier atau Y tidak sama dengan A plus BX. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel 4.16 yaitu tabel penolong perhitungan regresi sederhana. Di slide sebelumnya, kita udah mengetahui bahwasannya X itu telah diketahui nih sebanyak ini sampai bawah, dan Y-nya yaitu kita udah dapat. Setelah itu kita harus menentukan terlebih dahulu XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Dan semua itu harus di jumlah di bawahnya, harus sigma. Berarti jumlah dari keseluruhan. Dan selanjutnya kita menentukan Y X barnya terlebih dahulu dan Y barnya terlebih dahulu. X bar dapat dicari dengan cara sigma X dibagi dengan N. Sigma X kita udah tahu bahwasannya sigma X adalah 63. Dibagi dengan N-nya yaitu ini berarti sebanyak 10. N-nya 10 berarti sama dengan 6,3. Selanjutnya kita mencari Y, rata-rata Y. Kita mencari rata-rata Y dengan Y bar sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y itu kita udah tahu nih, sigma Y itu adalah 230. 230 dibagi dengan 10. Hasilnya bakalan 23, ya kan? Ini hasilnya 23. Nah, habis itu kita nentuin B dan A. Karena B dan A itu bakalan diperlukan dalam persamaan regresi. Kita terlebih dahulu mencari B dengan N dikali sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. N-nya kita udah tahu yaitu 10 dikali dengan sigma XY. Sigma XY berarti ini 1506, ya kan? Dan dikurang dengan sigma X, sigma X-nya 63 dikali dengan sigma Y yaitu 230 per N-nya kita udah dapat berarti 10 dikali dengan sigma X kuadrat yaitu 417 dikurang dengan sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 berarti 63 pangkat 2. Nah, kita hitung nih nanti, yaitu didapat 15.060 dikurang dengan 14.490 dibagi dengan 4.170 dikurang dengan 63 dikali 63 berarti yaitu 3.969. Nah, nanti kita tinggal kurangin aja nih, kurangin dahulu baru dibagi, nanti bakalan dapat hasilnya yaitu 2,84 gitu. 2,84. Setelah kita mencari B, kita
akan mencari A karena B ini sangat penting untuk pencarian A, yaitu A-nya rumusnya ini, Y barnya kita udah tahu yaitu 23 dikurang dengan B-nya itu ini. Kita udah dapat B-nya 2,84 dikali dengan X barnya yaitu 6,3 ya. Nanti kita dapat 23 dikurang dengan 17,89. Nah, nanti hasilnya bakalan dapat 5,12. Sekitar 5,11 di kalau nggak salah hasilnya. Nah, habis itu kita tentuin deh persamaan regresi, yaitu persamaan regresi itu adalah Y topi sama dengan A ditambah B X. Nah, A-nya kita udah dapet nih tadi, A-nya itu 5,12. 5,12 ditambah sama 2,84 X. Nah, udah kita dapat. Nah, setelah itu kita mencari kita ke slide selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat dan derajat kebebasan setiap sumber varians. Seperti berikut. Pertama, kita disuruh nentuin JK total. JK total ini tuh didapat dari sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat di slide sebelumnya itu kita udah dapat 55.468 itu ya. Kita udah dapat. Dan di JK regresi A yaitu rumusnya sama dengan sigma Y pangkat 2 dibagi 10. Nah, sigma Y kuadrat itu sigma Y-nya itu kan 230. Nah, dipangkatin 2 dibagi dengan N-nya itu kan berarti 10 ya. Tadi kita udah dapat. Nah, berarti 230 kali 230 yaitu 52.900 per 10. Berarti hasilnya 5.290. Hasilnya sama dengan yang ini. Selanjutnya yaitu kita menentukan JK regresi B terhadap A dengan rumus B dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. B-nya itu kita udah dapat tadi yaitu 2,84. Nah, XY-nya, sigma XY-nya kita udah dapat juga 1506 dikurang dengan sigma X yaitu 63 dikali 230 per 10. Nah, 2,84 dikali dengan 1506 dikurang dengan 63 nih berarti. 63 dikali dengan 23 yaitu 1449. Nah, nanti hasilnya bakal didapat 2,84 dikali dengan 57 benar. Nanti hasilnya bakal didapat 161,88. Ya, tadi dulu, hapus dulu. Selanjutnya kita mencari JK residu. JK residu yaitu JK res didapat
dengan cara pengurangan dari JK total. JK totalnya kita udah dapat di yang langkah pertama. JK regresi B terhadap A kita udah dapat di langkah yang ketiga, dan dikurang dengan JK regresi A yaitu di langkah kedua. Sama aja. Lanjut, JK res berarti JK totalnya 5.468 dikurang dengan JK regresi B terhadap A yaitu 161,88 dikurang juga dengan 5.290. Nah, nanti hasilnya bakal didapat 16,38 gitu. Selanjutnya kita menentukan apa nih? Kita selanjutnya menentukan JK error. Menghitung JK error. Menghitung JK error ada di slide selanjutnya. Menghitung JK error. Tabel 4.17 tabel penolong hitung JK galat atau error. Error itu rumusnya ini nih. Gimana sih kita bakalan dapetin 5,17-nya? Nah, 5,17-nya itu cara dapetinnya dengan cara seperti ini. Kita bakalan nanti itu ya. Nah, jika error ini sebenarnya tulisannya tuh kayak gini, sigma di sini K dalam kurung kurung kurawal, salah maksudnya, sigma GI apaan sih itu? Nah, GI kuadrat dikurang dengan sigma Y I pangkat 2 per N. Nah, gitu loh sebenarnya K-nya itu letaknya ada di bawah. Nah, karena di sini sigma, berarti kita harus menjumlahkan semuanya ya. Berarti cara menjumlahkannya itu gimana? Nah, seharusnya tabel ini adalah hasil dari perhitungan semuanya ya. Ini udah dihitung semuanya. Seharusnya kita ngitung sigma YI itu berasal dari mana? Nah, sigma YI ini berasal dari 17 karena anggotanya cuma 17. Karena di sini cuma 1 anggotanya, berarti 17 doang. Nah, untuk yang 40 ini berasal dari mana? Berasal dari 20 sama ditambah 20 karena anggota dari kelompok 2 yaitu ada 20 sama 20. Ya kan? Nah, terus 65 dapat dari mana? Dapat dari penjumlahan 22, 20 dengan 23. Nah, 47 karena 47 itu hasilnya dapat dari 23 ditambah 24. Nah, 30 karena anggotanya cuma 1 berarti 30 aja, 31 begitu pun. Selanjutnya kita menghitung selanjutnya yaitu kita menentukan sigma ini sigma YI kuadrat. Sigma YI kuadrat ini caranya dapetinnya yaitu kan ini kan tadi anggotanya kelompok 1 cuma 1, berarti dia 17 kuadrat. Hanya 17 ditambah 17 kuadrat itu nanti 289 dapatnya. Nah, terus buat dapetin yang kalau kelompok 2 karena dia anggotanya ada 2, berarti yaitu
20 kuadrat ditambah 20 kuadrat gitu. Ini cara menghitung buat sigma YI kuadrat ya. Emang agak sedikit berbeda dengan sigma YI. Lanjut. Terus buat anggota yang ketiga, buat kelompok yang ketiga kan anggotanya ada 3. Nah, berarti dijumlahi 22 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat ditambah dengan 23 kuadrat. Hasilnya bakalan didapat 1413. Begitu juga kelompok 4. Kelompok 4 juga bakalan didapat nanti dari hasil 23 kuadrat ditambah 24 kuadrat, yaitu hasilnya segini, 1105. Begitu juga 30, karena dia anggotanya 1 berarti 30 kuadrat berarti 900. Kalau 31 kuadrat berarti 961 gitu. Nanti kalian bakal paham ini gunainnya di mana. Nah, kita selanjutnya nih. Nah, untuk mencari NI, yaitu NI itu adalah banyaknya anggota. Banyaknya anggota di setiap kelompok. Kan ini kan ada kelompok 1 nih. Kelompok 1 ini kan terdiri dari 4 doang kan ya. Nah, berarti anggotanya cuman NI-nya berarti cuman 1. Nah, kalau yang kelompok 2 ini ada 5 sama 5. Berarti ini dia ada kelompoknya ada 2 dan kelompok 3 anggotanya ada 3. Berarti di sininya 3 dan kelompok 4 di sini ada 2, NI-nya 5. Kelompok 5 yaitu ada 1. Kelompok 6 anggotanya ada 9 doang, berarti 1 juga gitu loh. Nah, selanjutnya itu kita menghitung JK error. JK error itu didapat dengan rumus seperti ini. Nah, cara menghitungnya gimana sih? Nah, cara menghitungnya yaitu sigma YI kuadrat. Sigma YI kuadrat itu didapat dengan cara 17 kuadrat. Karena dia di kelompok 1 anggotanya cuma 4 dan pasangan Y-nya itu cuma 17. Berarti di situ 17 kuadrat ditambah dengan sigma YI kuadrat. Sigma YI kuadrat itu hasilnya 17 kuadrat sigma, karena anggotanya cuma 1 juga, berarti 17 kuadrat per NI-nya itu. NI itu adalah anggota dari kelompok 1. Anggota dari kelompok 1 kan tadi cuma 4, 1. Nah, berarti di sini dibagi 1. Jadi hasilnya 17 kuadrat ini maksudnya pengurangan ya. Ini maksudnya pengurangan dikurang 17 dikurang 17 kuadrat dikurang 17 kuadrat hasilnya bakalan 0. Nah, JKE ini adalah hasil dari 17 kuadrat dikurang 17 kuadrat. Nah, ini bakalan ditambah dengan penghitungan yang sama di kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan 6. Jadi ini bakalan dijumlah, nanti ini 0 tetap. Kita selanjutnya ngitung yang kelompok 2. Kelompok 2 ini kita dapat hitungnya yaitu sigma YI kuadratnya itu yaitu hasil dari penjumlahan 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Nah, ini adalah sigma YI kuadrat untuk kelompok 2. Nah, dikurang dengan sigma YI pangkat 2. Nah, sigma YI pangkat 2-nya itu maksudnya di sini adalah 20 ditambah 20 dipangkatin 2 per, karena anggota kelompok 2 yaitu adalah 5 dan 5, berarti kan 2 kan. Nah, berarti di sini adalah anggotanya 2. Nah,
20 kuadrat, ini 20 kuadrat nih seharusnya. Tadi ketutup. 20 kuadrat sama ditambah 20 kuadrat itu hasilnya ini sigma YI kuadrat hasilnya kan 800. Nah, dikurang dengan 20 ditambah 20. Nah, 20 ditambah 20 40 kuadrat berarti 1600. Nah, 1600 berarti dikurang dengan 800 juga. Karena 1600 dibagi anggotanya 2 berarti hasilnya bakalan 0 juga. Nah, JKE ini adalah hasilnya 0. Nah, terus 0-nya ditambah lagi nanti sama kelompok 3. Nah, kelompok 3 kita hitung nih sekarang. Kelompok 3 kita hitung. Kelompok 3 kita hitung yaitu berarti 22 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 23 kuadrat. Karena anggotanya ada 3 berarti terus dikurang dengan 22 ditambah 20 ditambah 23 kuadrat. Sini kuadrat 3. Karena anggotanya ada 3 berarti dibagi 3. Nah, hasil dari ini semuanya itu yaitu 1413 yang ini nih. Nah, dikurang dengan 22 ditambah 60 ditambah 23 kuadrat per 3 itu nanti hasilnya ini kan hasilnya jadi 65 ya, 65 kuadrat dan 65-nya ini ya, dibagi dengan 3. Nah, nanti berarti 1413 dikurang dengan 14,3. Nanti dapat hasilnya bakalan 4,67. Selanjutnya kita ngitung kelompok 4, yaitu kelompok 4 dengan cara berarti sama 23 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nanti ini dijumlah hasilnya bakalan 1105 dikurang ya sama 23 ditambah 24 kuadrat per karena anggotanya ada 2 berarti dibagi 2 dikurang sama 23 ditambah 24 kan hasilnya 47 nih. 47 kuadrat per 2 1105 dikurang dengan 47 kali 47 itu hasilnya 2209 dibagi 2 berarti hasilnya 1104,5. Nah, nanti ini hasilnya bakalan dapat 0,5 gitu. Nah, untuk yang kelompok 5 Untuk yang kelompok 5 yaitu kita hitung lagi kayak kelompok 1 karena dia anggotanya sama berarti kan bakalan membagi habis 30 kuadratnya kan. Nah, berarti 30 kuadrat dikurang 30 kuadrat per 1. Ini hasilnya berarti bakalan 0. Nah, 0-nya ini masuk ke JKE yang kelompok 5. Nah, begitu juga dengan kelompok 6. Kelompok 6 itu bakalan
mengurang habis, maksudnya bukan membagi habis, bakalan mengurang habis 31 kuadrat dikurang dengan 31 kuadrat dibagi 1 sama dengan 0. 0-nya ini bakalan jadi jadi JKE di kelompok 6 gitu loh. Nah, kan tadi kita udah menghitung satu persatu itu ya, setiap rumusnya JKER. Nah, itu kan karena di sini bentuknya sigma EK. Nah, berarti kita harus jumlahin tuh dari yang ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, dan seterusnya ditambah ini. Nanti hasilnya bakalan dapet 5,17. Begitu. Nah, untuk yang JKTC itu kita udah dapet nih. Tadi kan JKRS-nya itu yaitu sebesar 16,36. Ya kan? 36 dikurang dengan 5,17. Ini dapat dari JKER. Habis itu dapat deh nilainya 11,19 gitu caranya. Lanjut ke slide selanjutnya. Sedangkan nilai DK untuk setiap sumber varians tadi udah diketahui bahwa DK total itu sama dengan N. DK total itu sama dengan N dan N itu sama dengan 10. Jadi ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu DK regresi A. DK regresi A adalah 1, ini sudah ketetapan. Selanjutnya yaitu DK regresi B. Nah, DK regresi B terhadap A yaitu 1. 1 itu adalah dari banyaknya variabel bebas. Nah, selanjutnya yaitu ada DK residu. DK residu itu dapat dari N dikurang 2. N dikurang 2 maksudnya ini. N dikurang 2 yaitu 10 dikurang 2. Hasilnya 8. Nah, selanjutnya yaitu DK error. DK errornya itu didapat dengan cara N dikurang K. N-nya itu kan berarti 10, K-nya itu tadi ada 6. Sorry. Terus selanjutnya DKTC. DKTC itu didapat dengan cara K dikurang 2 sama dengan 4. Salah. Ini maksudnya sama dengannya di bawah. 6 dikurang 2 yaitu hasilnya 4 gitu loh. Selanjutnya kita akan mendapatkan kesimpulan yaitu di tabel ANAFA. Tabel ANAFA kita hitung di tabel ANAFA. Selanjutnya buat tabel penolong untuk menghitung nilai RJK dan F hitung yang diperlukan sebagai berikut. Nah, tabel uji linearitas regresi. Nah, sumber varians ini nama-namanya total, regresi A, regresi B terhadap A, residu, tuna cocok, TC, kesalahan, error. Nah, tadi kan kita udah dapet kalau DK setiap sumber variansnya itu total itu ada 10, regresi A itu ada 1, regresi B terhadap A ada 1, regresi residu DK residu yaitu 8, tuna cocok itu 4, dan error itu ada 4. Nah, JK-nya juga tadi kita udah nyari di slide-slide sebelumnya, yaitu JK totalnya adalah 5.468,
JK regresi A-nya yaitu 5.290, regresi B terhadap A yaitu 161,64, residu 16,36, tuna cocok atau TC 11,19, dan 5,17 itu adalah kesalahan error, JK kesalahan error ya. Nah, terus kita disuruh nyari RJK. RJK adalah pembagian dari JK dibagi DK. Nah, untuk RJK total itu tidak ada. Ini adalah sudah ketetapan. Nah, selanjutnya kita mencari RJK regresi A. Untuk RJK regresi A 5.290 dibagi 1 berarti hasilnya bakal tetap, ya kan? Nah, begitu pula RJK regresi B terhadap A yaitu 161,64 dibagi dengan 1 hasilnya tetap. Nah, RJK-nya si residu 16,36 dibagi dengan 8 yaitu 2,04. RJK-nya tuna cocok yaitu 11,19 dibagi dengan 4 hasilnya 2,80, 5,17. RJK-nya si kesalahan error 5,17 dibagi dengan 4 hasilnya 1,29 begitu. Dan setelah itu kita menentukan F hitung. F hitung itu didapat dengan cara RJKTC. RJKTC itu berarti ini nih. RJKTC F hitung ya, salah maaf. Nah, RJKTC per RJK error. Nah, ini buat cara F hitung ya. F hitung RJKTC-nya berapa? 2,80 dibagi dengan 1,29. Yang ini loh. 2,80 dan 1,29. Hasilnya bakalan didapat 2,16 gitu. Dan untuk F tabel itu didapat dengan cara DK1 yaitu DKTC dibagi dengan DK2 yaitu DK kesalahan atau DK error, yaitu itu sesuai dengan tabel probabilia 0,05. Nah, itu udah sesuai tabelnya. Kalau misalnya DK1-nya itu adalah 4 atau DKTC, ini DKTC, DK errornya yaitu DK2 yaitu 4. Nah, ini kita jadiin pecahan kayak gitu loh. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, terus nanti di situ nanti saya kasih tabelnya di grup WhatsApp, dan nanti kalian cari 4 itu adalah 4 untuk pembilang yaitu bentuknya horizontal, dan untuk 4 sebagai penyebut yaitu bentuknya vertikal. Nanti akan didapat yaitu hasilnya
yaitu hasilnya 6,39. Gitu. Untuk kesimpulannya yaitu catatan F-tabel ditetapkan untuk alfa sama dengan 0,05. Nah, kesimpulannya itu karena F hitungnya itu 2,16 itu adalah kurang dari F-tabel sama dengan 6,39, maka H0-nya itu diterima dan disimpulkan bahwa model regresi berpola linear. Seperti itu. Nah, ini ada di slide selanjutnya ada latihan soal. Kalian bisa mengerjakannya dengan cara yang sudah saya beritahu sebelumnya. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.